Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 17 kelas blok B akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis sumber daya lahan dan air di Subkas Logawa Hulu. Untuk latar belakang itu wilayah kajian berada di Subdas Logawa Hulu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan adanya proses evaluasi sumber daya lahan dan air ini diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan mengenai perencanaan dan pengelolaan sumber daya di Subdas Logawa Hulu. Adapun tujuan yang pertama yaitu mengetahui kondisi sumber daya lahan dan mengetahui kondisi sumber daya air di Subdas Logawa Hulu. Selanjutnya analisis satuan lahan. Satuan lahan di Subkas Logawa Hulu diidentifikasi dengan pendekatan geomorfologi, morfologi, dan material yang menjadi dasar dalam pembagian satuan lahan. Wilayah ini dibagi menjadi bentang lahan berdasarkan morfologi, morfoaransemen, dan material meliputi lereng, perbukitan, ikir, dataran bergelombang, dataran, dan lembah sungai. Dataran memiliki material penyusun lahan berupa endapan lahan gunung selamat dengan komposisi andesit basalt. Perbukitan dan lereng memiliki material penyusun lahan berupa breksi, gunung api, lava, taf, dan dari formasi gunung selamat. Selanjutnya, kemampuan lahan. Berdasarkan metode weight factor matching, terdapat 5 macam kelas kemampuan lahan. Yang pertama, kelas 7ES terdapat pada lereng dan lembah sungai, kelas 6ES terdapat pada sebagian besar ikir dan perbukitan, kelas 4ES terdapat pada perbukitan sebelah timur dan sebagian kecil ikir di bagian utara, kemudian kelas 3ES terdapat pada dataran bergelombang, dan kelas 3E terdapat pada dataran. Selanjutnya, metode arithmetic matching. Terdapat 5 macam kelas kemampuan lahan. Yang pertama, kelas 1S terdapat pada sebagian besar ikir dan perbukitan bagian utara. Kelas 2E dan kelas 2ES terdapat pada dataran dan dataran bergelombang. Kemudian kelas 3ES terdapat pada sebagian ikir dan perbukitan bagian selatan. Kelas 4ES terdapat pada perbukitan bagian timur, lereng, dan lembah sungai. Selanjutnya, pada metode subjektif terdapat 5 macam kelas kemampuan lahan. Yang pertama, kelas 7S terdapat pada lereng bagian atas dan ikir bagian barat dan lembah sungai. Selanjutnya kelas 6ES terdapat pada bagian perbukitan bagian barat. Selanjutnya kelas 4ES terdapat pada bagian ikir dan perbukitan bagian timur. Kelas 3S terdapat pada bagian dataran bergelombang dan kelas 2E terdapat pada dataran. Selanjutnya terkait penilaian kesesuaian lahan pertanian komoditas kakao. Yang pertama, metode weight factor matching menghasilkan 3 kelas kesesuaian lahan. Yang pertama, kelas N2 terdapat pada lereng, kelas S3S terdapat pada ikir dan perbukitan, dan kelas S3 terdapat pada dataran. Kemudian untuk metode aritmatik menghasilkan 1 kelas kesesuaian lahan yaitu kelas S1 untuk semua wilayah di Subdas Logawa Hulu, dan metode subjektif menghasilkan 4 kelas kesesuaian lahan. Yang pertama kelas N2 terdapat pada lereng, kelas S3ES terdapat pada ikir, kelas S2ES terdapat pada perbukitan, dan kelas S1 terdapat pada dataran dan dataran bergelombang. Selanjutnya, terkait kesesuaian lahan pertanian komoditas kubis, yang pertama metode weight factor matching menghasilkan 4 kelas kesesuaian lahan. Yang pertama, kelas N2 terdapat pada lereng, kelas N1S terdapat pada ikir dan perbukitan, kelas S3S terdapat pada perbukitan, dan kelas S3E terdapat pada dataran. Selanjutnya, metode aritmatik menghasilkan 1 kelas kesesuaian lahan, yaitu kelas S1, yang terdapat pada semua wilayah di Subdas Logawa Hulu. Dan terakhir, metode subjektif, yaitu menghasilkan 4 kelas kesesuaian lahan, kelas N2 terdapat pada lereng, kelas S3S terdapat pada ikir dan perbukitan, kelas S2ES terdapat pada perbukitan, dan kelas S1 terdapat pada dataran dan dataran bergelombang. Selanjutnya, kesesuaian lahan dan pertanian untuk penginapan. Pembangunan penginapan dianggap sesuai untuk dilakukan pada perbukitan. Hal ini karena pada area tersebut tersebar banyak wisata alam berupa curug, berada dekat jalan, dan berada pada jarak aman dari Gunung Slamet. Selain itu, kemiringan lereng yang tidak terlalu curam dan kondisi udara yang masih sejuk dan bersih, sekaligus memberikan pemandangan yang indah, juga menjadi salah satu faktor yang mendukung. Kemudian ketimpangan lahan. Sebagian besar lahan termasuk dalam klasifikasi sesuai untuk penggunaan lahan tertentu. Dataran dan dataran bergelombang berada pada kelas kemampuan lahan 3 yang cocok untuk pertanian, tetapi memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Ikir, perbukitan, dan lereng pada kelas 4ES dan 6ES umumnya sesuai dengan penggunaan lahan berupa hutan rimba, tetapi ada beberapa yang tidak sesuai karena digunakan untuk pertanian. Selanjutnya, lembah sungai dengan kelas 7S seharusnya dijadikan kawasan lindung, tetapi pada kenyataannya masih digunakan untuk pertanian dan penggunaan lahan lain. Selanjutnya adalah rekomendasi penggunaan lahan di Subdas Logawa Hulu.
Kawasan ini terdiri dari dataran dan pegunungan membutuhkan perbaikan sistem drainase karena berfungsi sebagai arah pemukiman, wisata, dan pertanian. Sistem tanaman terasiring dan penanaman vegetasi berkayu di daerah subdas disarankan di daerah dengan kemiringan tersebut untuk mengurangi potensi erosi dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Rekomendasi penggunaan lahan perlu dipertimbangkan aspek-aspek berlanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lahan melalui perencanaan dan tindakan yang tepat. Kemudian ketersediaan air meteorologis. Ketersediaan air meteorologis di Subdas Sukawah Hulu dihitung menggunakan metode downgrade meter. Berdasarkan grafik neraca air dengan curah hujan probabilitas 80%, defisit terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, sedangkan surplus terjadi pada bulan Oktober hingga Mei. Kemudian berdasarkan grafik neraca air curah hujan probabilitas 60%, defisit terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September, sementara surplus terjadi pada bulan November hingga Juni. Kemudian pada kedua grafik tersebut, surplus tinggi terjadi pada bulan Januari dan defisit paling rendah terjadi pada September. Selanjutnya terkait dengan ketersediaan air permukaan. Ketersediaan air permukaan ini dapat dianalisis menggunakan data debit andalan dengan memperhatikan skala ulang dan probabilitas. Berdasarkan data yang telah diperoleh, nilai debit andalan yang rendah terdapat pada bulan Agustus, September, dan juga Oktober untuk probabilitas 80% dan 60%. Selanjutnya, nilai debit yang rendah ini dapat disebabkan dengan adanya defisit neraca meteorologis yang terjadi pada bulan-bulan tersebut. Selanjutnya adalah potensi air tanah metode kualitatif. Potensi air tanah yang tinggi terletak di bagian selatan, terutama di dataran rendah. Potensi air tanah yang rendah terletak pada bagian hulu di daerah dengan topografi tinggi. Potensi air tanah lebih tinggi di wilayah dengan topografi yang rendah karena kondisi aquifer yang baik dan infiltrasi yang optimal. Kedua, metode kuantitatif, bagian selatan subdas memiliki potensi air tanah tertinggi menunjukkan bahwa aquifer yang lebih produktif dan kapasitas penyimpanan air yang lebih besar. Bagian tengah dan utara subdas menunjukkan potensi air tanah yang lebih rendah dan disebabkan oleh litologi yang kurang mendukung untuk penyimpanan air tanah. Selanjutnya adalah kebutuhan air. Kebutuhan air domestik. Kebutuhan air domestik tertinggi adalah Kecamatan Kedung Banteng yang sebanding dengan jumlah penduduknya yang tinggi. Kedua, kebutuhan air pertanian. Kebutuhan air pertanian tertinggi adalah Kecamatan Cilongo dikarenakan dataran rendah yang strategis untuk penanaman komoditas pertanian dan mata pencarian utama mayoritas penduduk di desa ini adalah bertani. Nomor 3, kebutuhan air peternakan. Kecamatan Karanglewas memiliki kebutuhan air untuk pertanian terbanyak karena dipengaruhi oleh keberadaan sentra entok Banyumas yang terdapat di desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas. Keempat, kebutuhan air perikanan. Kecamatan Cilongo memiliki kebutuhan air untuk perikanan tertinggi karena daerahnya yang kaya akan potensi air sehingga banyak dimanfaatkan untuk budaya perikanan. Kemudian neraca existing dan rekomendasi pengelolaan sumber daya air. Ketersediaan air lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan pada Subdas Sukawah Hulu. Hal ini terjadi pada 2023 di Subdas Sukawah Hulu, terjadi surplus ketersediaan air yang diuraikan menjadi 86 juta, sebanyak 86 juta merupakan ketersediaan air dan 43 juta termasuk kebutuhan air. Surplus ketersediaan air perlu dikelola agar sumber daya air dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun infrastruktur pembangunan penampungan air seperti waduk, embung, atau sumur resapan. Selanjutnya mengenai kerentanan pencemaran air. Berdasarkan hasil penilaian kerentanan, diperoleh kelas kerentanan sangat tinggi berada pada satuan lahan dengan kemiringan yang landai dan juga dekat dengan permukiman. Hal ini dapat dikarenakan permukiman dapat menjadi sumber pencemaran air termasuk limbah domestik, dan sementara itu di bagian lereng memiliki tingkat kerentanan yang sedang. Hal ini juga dapat berkaitan dengan kemiringan lereng yang lebih curam daripada dataran sehingga tingkat kerentanannya lebih rendah dibandingkan dengan dataran. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, analisis dilakukan di Subdas Sukawah Hulu menunjukkan bahwa unit lahan dataran dan dataran bergelombang cocok untuk komoditas kakao dan kubis, sementara perbukitan sesuai untuk penginapan karena dekat dengan tempat wisata. Yang kedua, Subdas Sukawah Hulu memiliki ketersediaan air meteorologis yang berlimpah dan potensi air tanah yang tinggi di dataran rendah. Meskipun demikian, kebutuhan air domestik tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kondisi ketersediaan air Subdas Sukawah masih sangat mencukupi, tapi terdapat kerentanan pencemaran air yang tinggi di wilayah dengan kemiringan landai dan dekat permukiman.
Selanjutnya itu mengenai saran terkait penelitian selanjutnya. Yang pertama, perlu adanya ketersediaan data sekunder yang lengkap dari instansi resmi pemerintah maupun swasta. Yang kedua, perlu adanya validasi hasil penelitian agar hasil analisis lebih relevan. Dan yang ketiga, implementasi rekomendasi penggunaan lahan memerlukan kajian lebih lanjut dan wawancara dengan penduduk agar sesuai dengan kondisi di lapangan.